Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, faqala al-musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitab al-mubarak hafizahumullah rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syaikhinaa wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Kitabus shalah ila qawlihi babu sunatis shalah ila qawlihi asani asyar yang ke-12, sunnah-sunnah ketika melaksanakan solat. Al-jahru fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi, membesarkan suara pada tempatnya dan memelankan suara pada tempatnya, yaitu yusannul jahru fi ashri salawat, disunnahkan mengeraskan suara pada 10 solat. Wahya yaitu solat as-subuh, solat subuh, wal jumu'ah, salat Jumat, wa fir rak'atain al-ulayain fil maghrib min al-maghrib wal isya. Kemudian rakaat pertama dan kedua di salat maghrib dan isya. Kemudian wal idan, salat Idul Fitri, Idul Adha. Wal istisqa, salat minta hujan. Wa khusuful qamar, salat gerhana bulan. Wa tarawih, dan salat tarawih. Wa witru Ramadan, dan salat witir di bulan Ramadan. Wa rak'atat tawaf lailan, dan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf kalau tawafnya di malam hari. Itu salat-salat yang sunnah untuk membesarkan suara. Sunnah berarti kalau orang tidak membesarkan suara tidak batal salatnya. Begitu juga selain salat itu yang disebutkan 10 tadi, disunnahkan memelankan suara. Kalau ada orang membesarkan suara, sholatnya tidak batal, cuma makruh. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah. Nah, kemudian wa yusannul jahru lil mar'ah idza lam yahdur indaha rijalun ajanib walakin duna jahrir rajul, dan disunnahkan juga membesarkan suara di 10 solat yang disebutkan tadi bagi perempuan, dengan syarat apabila tidak berada di sisinya laki-laki yang bukan mahram. Dan itu pun perempuan membesarkan suaranya tidak seperti besarnya suara laki-laki. Jadi artinya kalau perempuan solat sama perempuan di 10 solat yang disebutkan tadi itu, maka tetap disunnahkan membesarkan suara selama tidaklah laki-laki yang bukan mahram. Itu pun suaranya dibesarkan tidak sebesar suara laki-laki. Lah berarti kalau perempuan sama perempuan sholat, ya tidak usah pakai mikrofon. Karena kalau pakai mikrofon kan didengar laki-laki yang bukan mahram. Maka kalau mereka sholat sama mereka cukup tidak usah pakai mikrofon, besarkan aja suaranya di bawah besarnya suara laki-laki. Kemudian walau qada salatan jahriyatan fi waqtil israr au aksahu fal ibrah bi waqtil qada. Jika ada orang mengganti salat yang disunnahkan membesarkan suara, dia ganti di waktu yang tidak disunnahkan membesarkan suara atau sebaliknya, maka bagaimana tuh? Maka disunnahkan dia mengikuti waktu mengganti sholat. Jadi maksudnya begini, misal ada orang meninggalkan sholat maghrib, kan sholat maghrib kan disunnahkan membesarkan suara. Tahu-tahu dia meninggalkan sholat maghrib, dia ganti itu sholat maghribnya, dia tidak sholat maghrib nih, dia ganti sholat maghribnya besok siang di waktu zuhur. Sunnah tidak membesarkan suara? Tidak. Kenapa? Karena dia menggantinya di waktu zuhur, di waktu di mana tidak disunnahkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga sebaliknya, kalau dia meninggalkan sholat zuhur, kan tidak disunnahkan mengeraskan suara, dia gantinya di malam hari, disunnahkan dia mengeraskan suaranya. Jadi yang dianggap itu adalah waktu menggantinya, tergantung waktu qada, waktu menggantinya. Jadi kalau meninggalkan sholat itu tidak harus menggantinya sesuai dengan waktu sholat itu.
Misalnya dulu pernah ninggalin sholat subuh, tidak harus menggantinya di setelah sholat subuh, tidak. Mau menggantinya malam boleh, pagi, siang, sore boleh, bebas. Yang namanya mengganti sholat itu bebas, tidak ada waktu yang dilarang. Bahkan di 5 waktu yang dilarang itu pun yang sudah kita bahas kemarin, 5 waktu yang dilarang sholat, habis subuh sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai naik tombak, kemudian waktu istiwa matahari pas di atas, habis asar sampai terbenam, dari terbenam sampai hilangnya mega. Itu kalau untuk sholat ganti boleh. Jadi kalau untuk sholat ganti itu bebas di waktu apa saja. Kemudian wa yusannul jahru fi kulli salatin lailiyatin jamaah, dan disunnahkan membesarkan suara di semua solat malam kalau dilaksanakan berjamaah. Kalau solat malam sunnah apa saja, kalau dilaksanakan berjamaah disunnahkan membesarkan suara. Tahajud berjamaah boleh enggak? Boleh, cuman enggak sunnah, mubah. Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Nih, selain bulan Ramadan kan tetap disunnahkan sholat witir. Cuma bedanya kalau bulan Ramadan itu sholat witir disunnahkan berjamaah, dan disunnahkan malam 16 sampai akhir, di rakaat yang terakhir habis ruku kunut. Itu aja bedanya. Tiap malam tetap sunnah witir. Apa kata Nabi? Man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak sholat witir maka dia bukan golongan kami yang terbaik. Jadi salah satu syarat untuk menjadi umat Nabi yang terbaik itu, salah satu syaratnya tidak meninggalkan sholat witir. Bukan hanya bulan Ramadan, selain Ramadan juga sholat sunnah. Nah, cuman tidak disunnahkan berjamaah kalau selain bulan Ramadan. Kalau mengadakannya berjamaah bagaimana? Selain bulan Ramadan sholat witir berjamaah, hukumnya gimana? Mubah, boleh, tidak dosa, tidak pahala. Cuma sholatnya pahala, berjamaahnya itu tidak pahala. Sholat duha berjamaah boleh tidak? Boleh, mubah, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan pun boleh. Berjamaahnya itu, sholatnya sunnah, berjamaahnya itu yang mubah. Kemudian Al-Thalith Asyar, yang ke-13, sukutul ma'mum wa insatuhu liqira'ati imamihi. Itu makmum diam ketika imam membaca surah. Sunnah imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Amin, imamnya diam, makmum baca Al-Fatihah. Selesai Fatihah, imam baca surah, makmum diam, dengar tuh bacaan imam. Jadi makmum itu disunnahkan untuk diam dan mendengarkan bacaan imam. Yang ke-14, qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min. Disunnahkan makmum itu meletakkan bacaan Fatihahnya setelah amin. Bacaan Fatihah itu kan rukun sholat, kan harus dibaca Fatihah. Cuman posisinya kapan sunnahnya? Setelah amin. Berarti kalau imam lagi baca Al-Fatihah, makmumnya juga baca Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Sah, boleh. Cuma sayang dia tidak dapat sunnah 2. Kenapa? 1, dia tidak dapat sunnah mendengarkan bacaan surah imam. Kenapa? Dia sibuk baca Al-Fatihah. Dia tidak mendengarkan baca Al-Fatihah imam, dia sibuk baca Al-Fatihah sendiri. Itu yang pertama, tidak dapat sunnah dia. Yang kedua, dia tidak dapat sunnah setelah amin, dia tidak baca Fatihah, dia diam. Padahal habis amin tuh disunnahkan meletakkan Fatihah di situ. Saya ulangi, Al-Fatihah itu rukun sholat wajib. Meletakkannya disunnahkan setelah aminnya imam. Jadi berarti kalau orang ketika imam baca Al-Fatihah dia diam, dapat 1 sunnah. Habis amin dia letakkan Fatihahnya setelah amin, dapat 2 sunnah. Imam baca surah dia diam, dapat 3 sunnah. Dalam itu aja udah dapat 3 sunnah dia. Nah, makanya beda sholat orang yang punya ilmu sama sholat orang yang tak belajar itu beda. Nilainya banyak plusnya, karena dia tahu yang mana yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian makanya wajarlah Allah Ta'ala itu berfirman, memang
Kita lihat sudah buktinya dengan syariat ini. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu agama beberapa derajat, kata Allah. Bedanya berapa derajat? Tahu tidak berapa beda derajatnya? Kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, sahabat Nabi, dalam kitab Ihya Ulumuddin kata beliau, bedanya derajat orang yang beriman biasa sama derajat orang yang beriman yang punya ilmu agama, itu bedanya di akhirat 700 derajat bedanya. Antara derajat yang satu menuju derajat yang kedua beda perjalanan 500 tahun. Kalikan sendiri. Derajat satu kedua 500 tahun, kedua ketiga 500 tahun, sampai ke 700. Itu beda derajat orang yang beriman biasa sama yang belajar ilmu agama. Apa sebabnya? Itu tadi diantaranya tuh. Dia tahu poin-poin yang diajarkan Nabi, sunnah-sunnah. Nah, itu dia tahu. Sedangkan yang belajar ilmu kan asal-asalan, tidak tahu. Nah, itulah pentingnya belajar. Dan ingat, setan tidak suka orang yang belajar ilmu agama. Dicegah bagaimana? Kenapa? Dia tahu setan itu pintar. Dia tahu orang kalau tahu ilmu agama ini derajatnya tinggi nih di sisi Allah. Dicegah oleh musuh-musuh Allah tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-15 sunnah tatwilur rak'atil ula 'ala tsaniyah. Ai tatwilul qiraah faqat. Disunnahkan lebih memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Maksudnya bacaannya. Berarti kalau jadi imam, bacaan surah di rakaat pertama itu disunnahkan lebih panjang dari surah yang rakaat kedua. Kan kemarin sudah kita bahas, disunnahkan surah-surah apa yang dibaca, kan udah kemarin. Terus disunnahkan surah itu ikut urutan Al-Quran. Nah, disunnahkan rakaat pertama itu surahnya atau ayatnya lebih panjang, yang dibaca surah-surahnya itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian as-sadis asyar yang ke-16 takbiratul intiqalat. Membaca takbir setiap perpindahan rakaat, perpindahan gerakan. Kalau takbiratul ihram kan rukun solat. Ketika mulai solat Allahu Akbar itu wajib. Takbiratul ihram itu wajib, ucapannya, tangannya ngangkat sunnah. Ucapannya takbiratul ihram wajib. Sedangkan takbir-takbir yang lain, contoh ketika kita mau ruku, Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar itu sunnah. Itu namanya takbirul intiqalat, takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Itu ucapan itu tuh sunnah. Kalau ditinggalkan bagaimana? Tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa tidak sunnah sujud sahwi? Karena itu bukan termasuk ab'adus sholah. Kan? Kalau ab'adus sholah ada 7 kan? Ab'adus sholah ada 7. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Tasyahud awal, ya kan? Kemudian duduk di tasyahud awal. Kemudian sholawat di tasyahud awal, ya kan? Kemudian wa ala ali di tasyahud akhir, kunut, sholawat di dalam kunut, berdiri di kunut. Itu 7. Namanya ab'adus sholah. Sunnah ab'adus sholah. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Jadi di antara sebab sujud sahwi ini kalau meninggalkan ab'adus sholah. Apalagi kalau lupa rakaat 3 apa 4 ya maghrib, isya 3 apa 4 ya, tambah 1, nanti sunnah sujud sahwi. Itu kan di antara yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Salah satunya kalau meninggalkan ab'adus sholah. Selain 7 ini namanya hayatus sholah. Jadi sunnah-sunnah sholat itu terbagi 2. Ada ab'adus sholah 7 ini. Saya ulangi, tasyahud awal, duduknya, sholawatnya. Terus wa ala ali di tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir kan rukun sholat. Wa ala alinya itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan sampai situ wajibnya kalau tasyahud akhir. Wa ala ali itu ab'adus shalah itu. Kemudian kunut, berdirinya, sholawatnya. Itu 7 namanya ab'adus shalah. Selain ini
namanya hayatus shalah. Nah, kalau hayatus shalah tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian ini yang kita bahas nih, hayatus shalah nih. Takbirul intiqalat, takbir pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu hayatus shalah. Sunnah yang kalau ditinggal tidak sunnah sujud sahwi. Ya, tapi kalau dikerjakan bagus, dapat pahala. Kemudian yang ke-17 tadi itu at-tasmi' indal i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Ats-tsamin asyar, yang ke-18 yusannu fir ruku', hal-hal yang disunnahkan ketika ruku'. Apa saja? Maddudz dhahri wal 'unuq, punggung dan leher itu dipanjangkan, jangan diginikan, dipanjangkan gini, sunnah ketika ruku'. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, paha dan betisnya diluruskan, jangan ditekuk ketika ruku'. Paha dan betis itu diluruskan, jangan ditekuk begini. Wa tafriq bainahuma biqadri shibrin, antara dua kaki dipisahkan seukuran satu jengkal, dipisahkan kakinya seukuran itu. Kemudian wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, tangannya ditempelkan kedua lututnya. Berarti yang saya akan sebutkan semuanya ini, yang saya sebutkan semua ini sunnah. Yang namanya sunnah berarti kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Nah, cuman ini sunnah, dapat pahala kalau dikerjakan. Meletakkan tangan ke lutut, berarti kalau tidak letakkan di lutut, letakkan di betis, boleh. Cuman tidak ikut sunnah gitu. Sunnah kan meletakkan tangannya di lutut. Kemudian wa kashfuhuma, tangannya dibuka, kalau meletakkan itu dibuka, jangan diginikan. Sunnahnya gini. Wa tafriqul asabi' tafriqan wasatan wa tawjihuha lil qiblah, tuh. Ketika ruku, jari-jarinya ini direnggangkan sedikit saja, sedikit. Kemudian diarahkan ke kiblat, berarti begini. Gini nih, rukunya gini. Jangan begini. Kalau begini boleh, boleh. Cuman tidak dapat sunnah. Jadi coba bayangkan tuh. Ini ruku nih sunnahnya banyak. Meletakkan tangan itu sunnah. Loh, merenggangkan dikit sunnah. Kemudian merenggangkan tapi diluruskan mengarah ke kiblat gitu. Nah, sunnah. Kemudian wa fathu basarihi, matanya dibuka, lihat tempat sujud. Wa an yujafiyar rajul mirfaqaihi an jambaihi, hendaknya kalau laki-laki yang sholat tangannya dilebarkan ketika ruku tuh gini. Nah, jadi tangannya jangan diginikan. Kalau perempuan begini ditempelkan, kalau laki-laki dilebarkan. Wa batnahu an fakhidaihi, perut jangan ditempelkan ke apa namanya, ke paha, jangan diginikan. Nah, kalau perempuan tuh begini. Nah, kalau laki-laki gini, perut jangan ditempelkan ke pahanya. Wan nadhar ila maudhi'i sujudihi, mandang tempat sujudnya. Kemudian wa tarku khafdhi ra'sihi, jangan palanya itu ditundukkan gini ketika ruku. Nah, kepalanya jangan gini ketika ruku, jangan gini. Nah, jangan gitu. Gini aja lurus kepalanya sambil lihat tempat sujud. Jangan diginikan. Jadi sunnahnya begitu. Bayangkan dalam ruku aja sunnahnya sebanyak itu. Sekali ruku tuh berapa sunnah yang didapatkan tuh. Nah, biasanya nih kalau baru-baru dengar gini nih, kadang-kadang kita lagi ruku tuh lupa tuh apa ya sunnah-sunnah tadi ya. Nah, tapi kalau udah sering tiap hari kita ingatkan. Udah sering udah otomatis gerak sendiri dah badan kita. Ketika sujud ruku tuh udah otomatis bergerak sendiri semua anggota badan karena udah dibiasakan. Jangan tidak dibiasakan. Kemudian wadzikrul ma'thur fi, membaca zikir yang disunnahkan. Subhan rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana artinya maha suci, Rabbi Tuhanku, al-azim yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji untuknya. Maha suci Tuhanku, kalau artinya subhan rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung
dan segala puji untuknya. Itu arti bacaan daripada ruku. Kemudian yang ke-19 yusannu fil i'tidal. Sekarang hal-hal yang disunnahkan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Apa yang disunnahkan? Irsalu yadaihi fihi, meluruskan tangannya ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya diluruskan gini. Tidak disunnahkan begini tuh. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Karena ada orang begitu tuh. Tidak apa-apa, cuma tidak dapat sunnah. Sunnahnya begini. Nah, cuma orang itu kadang-kadang sholat, sering kita lihat batal sholatnya itu di i'tidal. Dia bergerak 3 kali gerakan berturut-turut, bahkan lebih. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Nah tuh, tangannya goyang-goyang tuh. Batal tuh kalau 3 kali gerakan. Coba bayangkan, Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Berapa kali? 3 kali gerakan berturut-turut, batal. Makanya kalau i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Nah gini cukup. 2 kali gerakan berturut-turut tidak batal. Kemudian itu disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah yang kedua. Kemudian bacaannya. Bacaan ketika i'tidal kan yang biasa kita bacakan, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan gitu sunnahnya. Ini ada yang lebih panjang. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang lengkap. Ada lagi tambahan panjang tu banyak. Ya, kalau mau baca Rabbana lakal hamdu aja boleh. Ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, boleh, dapat sunnah. Ya sikit lah dapatnya. Kan teri lah dapatnya. Kalau mau dapat tenggiri banyak-banyak sikit. Ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang ke-20, wa yusannul qunut. Disunnahkan qunut. Ingat, qunut itu bukan rukun solat. Qunut sunnah solat, tapi sunnah termasuk abadus solah. Kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan qunut fi maudhi'ihi. Disunnahkan qunut pada tempatnya. Wa afdaluhu, bacaannya yang paling afdal itu wa kaunuhu bi lafdzil jam'i wa afdalah. Disunnahkan qunut itu pakai kalimat jamak. Jamak itu artinya untuk orang ramai. Kalau saya Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, Allahumma hdini, ya Allah beri saya petunjuk. Saya aja tuh. Wa afini fi man afait. Dan berilah saya afiat, keselamatan seperti orang-orang yang kau berikan keselamatan. Itu saya aja. Tapi disunnahkan walaupun sholat sendiri pakai nana. Kalau na itu untuk ramai-ramai. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berilah kami hidayat, hadiah. Apa berilah kami hidayah seperti orang-orang yang kau kasih hidayah. Wa afina fi man afait. Dan berilah kami afiat, selamat, sehat sebagaimana orang yang kau berikan keselamatan, kesehatan. Wa tawallana fi man tawallait. Dan berilah, uruslah kami, aturlah kami sebagaimana orang-orang yang kau urus. Wa barik lana fi ma a'tait. Dan berkahilah untuk kami terhadap apa yang kau berikan kepada kami. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan jagalah kami dengan rahmatmu dari kejelekan apa yang telah kau ciptakan, apa yang telah kau tentukan. Disunnahkan tuh. Itu disunnahkan besarkan suara tuh. Ya, wa madina fi man hadait wa afina fi man afait tawallana fi man tawallait barik lana fi ma a'tait qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu bersailan. فإنك تقضي ويقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك ونتوب إليك. Kemudian selawatnya angkat lagi suaranya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Ini harus dibedakan nih selawatnya. Ini perlu saya kasih tahu. Kalau menggunakan wa sallallahu, Shalla itu kalau dalam ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Shalla. Kalau menggunakan awalnya shalla, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Gitu.
karena diawali dengan shalla. Tapi kalau pakai fi'il amr, Allahumma sholli, sholli itu fi'il amr, maka akhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Makanya kalau misalnya baca maulid asyraqal tu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, gitu. Kenapa wasallim? Kok wasallim? Karena tadi ya Rabbi salli, itu salli alaihi wasallim. Jadi kalau salli wasallim, kalau shalla wasallam, kalau shalla wa barak wasallam, salli wa barik wasallim. Gitu bahasa Arab yang benar. Kemudian nah itu kunut disunnahkan pakai nah. Makanya kalau kunut walaupun sholat sendiri disunnahkan pakai nah. Nah artinya untuk kami. Nah ketika kita membaca nah itu niatkan untuk anak istri keluarga kita. Allahumma hdina, ya Allah berilah kami petunjuk. Siapa kami? Niatkan dalam hatinya. Untuk orang tua, anak istri, ya, orang tua, guru-guru, anak istri, orang-orang yang kita sayangi. Ketika kita setiap berdoa lah pokoknya. Setiap berdoa ketika kita mengucapkan nah, kami itu artinya, kalau na itu kami, bukan saya. Kalau ni itu saya. Kalau na kami. Seperti kita Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Kalau kita mau untuk ramai Rabbana, jangan Rabbi. Rabbana fir lana wali walidina. Kalau Rabbighfirli kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau sendiri, untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang ramai, apalagi mimpin doa, yang benar tuh Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Itu doa yang benar. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab kalimat jamak. Kalimat jamak itu untuk orang ramai. Nah, jadi kunut disunahkan untuk pakai untuk orang ramai. Nah, Allah mahdina gitu. Semuanya diganti nah. Kemudian wa yusannu fihi raf'ul yadain, disunahkan ketika kunut angkat tangan. Disunahkan ketika kunut angkat tangan. Coba lihat tuh. Wa yanzur hinaha ila yadayh. Ketika kunut disunahkan lihat tangannya. In alsaqahuma bi ba'dihima. Jika tangannya ditempelkan, sunnah dilihat tangannya. Fa in farraqahuma, kalau tangannya dilebarkan, nadhara ila maudhi'i sujudi, pandang tempat sujudnya. Makanya ketika sholat itu sepanjang sholat dari awal sampai akhir disunnahkan melihat tempat sujud. Satu titik, lihat. Kecuali pada dua keadaan. Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, lihat jadi telunjuk sampai akhir tasyahud. Mau tasyahud awal kah? Mau tasyahud akhir kah? Lihat ketika illallah, kita angkat telunjuk, lihat sini sampai akhir sholat. Yang kedua, ketika kunut. Kunut kalau tangannya ditempelkan, lihat tangannya. Tapi kalau dia kunut begini, Allahumma hdina fi man hadayta, lihat tempat sujudnya. Tapi kalau tangannya ditempelkan, lihat tangannya. Itu aja yang tidak lihat di tempat sujud. Ketika kunut tangan ditempel, ketika illallah tasyahud. Selain itu sunnah lihat tempat sujud. Ya kan sering Anda sampaikan, ada orang meneliti ahli ketika sujud itu pandangan ditujukan pada satu titik, ternyata untuk refleksi mata, untuk kesehatan mata. Makanya disunnahkan jangan tutup matanya ketika sholat, kecuali kalau di depannya ada kemungkaran, kemaksiatan, wajib tutup matanya. Tapi kalau di depannya ada yang menyibukkan dia, membuat tidak khusyuk, sunnah tutup matanya. Tapi kalau tidak ada yang haram, tidak ada yang menyibukkan pandangannya, nah seperti di sini, tidak ada yang menyibukkan pandangan, sunnah buka matanya. Jadi kadang-kadang menutup mata wajib kalau depannya ada maksiat, ada orang buka aurat. Kadang menutup mata sunnah kalau di depannya ada yang membuat tidak khusyuk. Tapi kalau tidak ada itu semua, sunnah buka matanya. Kemudian wal jahru, disunnahkan mengangkat suara ketika kunut.
Kapan? Ya tadi itu. Di 5 bacaan tuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu besarkan suara. Ketika fa innaka taqdi, kecilkan. Falakal hamdu ala ma qadait, sampai situ kecilkan. Terus pas selawatnya astaghfirullah wa atubu ilaik, sampai situ. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi barak wasallam, alhamdulillah wa sahbihi wa barak wasallam. Sampai di situ angkat suaranya. Jadi dari mulai selawat sampai akhir angkat lagi suaranya. Nah, habis kunut tidak disunahkan begini, enggak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Enggak disunahkan gini. Langsung aja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barak wasallam. Langsung gini. Nah, enggak disunahkan untuk ngusap mukanya. Kemudian wa ta'min, disunahkan membaca amin. Disunahkan untuk membaca amin. Bagi siapa? Bagi makmum. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Sunnah tuh imam membaca, mengaminkan kunutnya makmum. Mengaminkan kunutnya imam. Jadi makmum disunahkan mengaminkan kunutnya imam. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Sunnahkan terakhirnya salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabatnya. Itu tadi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Qunut terbagi dua. Al qunut qismani. Qunut itu ada dua. Yang pertama qunut ratibah. Qunut yang sunnah ratibah fi maudhi'in, pada dua tempat. Yang satu habis i'tidal pada rakaat kedua salat subuh. Yang kedua fil i'tidalil akhir li salatil witri fil nisfi tsani min Ramadan. Malam 16 rakaat terakhir setelah i'tidal bulan Ramadan. Malam 16 terakhir bulan Ramadan ke atas, setelah i'tidal rakaat terakhir, itu sunnah untuk kunut. Ada lagi kunut yang kedua. Apa itu? Kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah yusannu fi jami'il maktubat, disunahkan di semua solat pada rakaat terakhir setelah i'tidal. Iza nazalat nazilatun bil muslimin, jika terjadi hal yang menyusahkan orang Islam, fi ayyi makan, dimanapun berada. Misal ada orang Islam kena musibah, ada orang Islam kena bunuh, ada orang Islam teraniaya, baca kunut nazilah. Kunut nazilah sama kayak gitu kunutnya, tapi biasanya ada tambahan tuh biasanya. Contoh, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Pelan kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'alait tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum baca wa sallallahu tuh biasanya ada tambahan tuh. Tambahan doa untuk Rasul. Allahumma arhamna wal muslimin. Nah gitu. Ya Allah, rahmatilah kami dan muslimin. Wansuril Islam wal muslimin. Tolonglah orang Islam dan orang muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh Islam. Nah, itu biasanya tambahan tuh. Setelah selesai mendoakan Islam dan kaum muslimin, baru ditutup. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah. Boleh itu. Misalnya ada saudara kita muslim di mana gitu, ada kena musibah, teraniaya atau segala macam, atau diperangi sama orang-orang kafir yang harbi, kafir yang jahat, baca kunut nazilah. Tapi kalau bacanya di masjid secara umum seperti ini, lebih baik kasih tahu dulu sama jemaahnya. Nanti jemaahnya subhanallah subhanallah lagi, kan gitu. Sami'allahu liman hamidah, rakaat terakhir sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina, kata makmum pula kunut pula ni, ngigau apa dia ni. Kalau makmum yang tak tahu kan tak tahu, tak belajar, dia tahu kunut ni subuh ya. Pula zuhur kunut pula ni. Subhanallah kata dia. Selesai solat dia pun keluar. Masjid itu dah mulai sesat dah ajaran kata dia. Kan begitu. Tak tahu. Padahal itu sunnah. Nah, kalau Habib Umar bin Hafid tuh. Beliau abang beliau Habib Attos tuh. Berapa kali kita solat sama beliau tuh? Hampir sering tuh beliau tuh setiap solat tuh, bukan hanya solat subuh, hampir tiap solat beliau doakan orang-orang Islam tuh. Setiap rakaat terakhir habis i'tidal beliau kunut nazilah, mendoakan orang-orang muslim. Nah,
Kemudian yusannu fi sujud, sunnah dalam sujud. Untuk banyak azan isya dah. Insyaallah mudah-mudahan barakah, manfaat, dan kita dapat mengikuti sunnah Nabi sehingga kita dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dicintai Nabi, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan azan dulu. Wallahu a'lam bishawab.